Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Cahaya Pramesti Ramadanti dengan NIM H105122144. Baik, di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan materi terkait modul input-output dan dukungan sistem operasi. Pertama-tama kita akan membahas modul input-output. Modul input atau output adalah bagian penting di komputer yang menghubungkannya dengan alat lain. Modul input-output terbagi menjadi dua, input untuk memasukkan data misalnya keyboard atau mouse, dan output untuk menampilkan data misalnya monitor juga printer. Modul input-output seperti jembatan yang menghubungkan komputer dengan alat lain dan mengatur komunikasi antar alat. Singkatnya, input atau output memungkinkan komputer berinteraksi dengan alat lain dan mengendalikannya. Lalu ada fungsi dalam menjalankan tugas bagi modul input-output. Untuk fungsi utamanya yaitu sebagai piranti antarmuka ke CPU dan memori ke bus system. Yang kedua, sebagai piranti antarmuka dengan peralatan periferal lainnya dengan menggunakan link data tertentu. Selanjutnya ada fungsi modul input-output. Yang pertama ada kontrol dan pewaktuan, yaitu untuk mensinkronkan kerja masing-masing komponen penyusun komputer dan mengatur sistem secara keseluruhan. Lalu yang kedua ada komunikasi CPU, yaitu sebagai media komunikasi dari CPU menuju device eksternal. Yang ketiga ada komunikasi perangkat, yaitu sebagai media komunikasi dari device eksternal menuju CPU. Lalu ada data buffering, yaitu sebagai penampung data sementara baik dari CPU atau memori maupun dari periferal. Lalu yang terakhir ada deteksi kesalahan atau error, yaitu sebagai pendeteksi kesalahan yang ditimbulkan oleh device. Selanjutnya ada struktur modul input-output. Di sini ada gambar. Yang pertama ada antarmuka modul input-output ke CPU melalui bus sistem komputer. Terdapat 3 saluran. Yang pertama ada saluran data, saluran yang memberikan lintasan bagi perpindahan data antara dua modul sistem. Yang kedua ada saluran alamat, yaitu bus control digunakan untuk mengontrol akses ke saluran alamat, lalu penggunaan data serta saluran alamat tersebut. Yang ketiga ada saluran kontrol, digunakan untuk menandakan sumber atau tujuan data pada bus data. Misalnya CPU akan membaca sebuah word atau 8, 16 atau 32 bit data memori, maka CPU akan menaruh alamat word yang dimaksud pada saluran alamat. Selanjutnya kita akan membahas teknik input-output. Metode transfer data perangkat input-output terdapat 2 macam, yaitu ada metode software yang biasa disebut DMA controller, lalu ada metode hardware. Pada metode software, tugas-tugas mengenai operasi input-output dibuat ke dalam suatu program yang dijalankan oleh CPU, sehingga CPU tidak terbebani secara total dalam operasi input-output. Pada metode hardware, program memberikan tanggung jawab pelaksanaan operasi input-output ke unit hardware lain. Selanjutnya kita akan membahas terkait materi dukungan sistem operasi. Sistem operasi adalah seperangkat program yang mengelola sumber daya perangkat keras komputer dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi merupakan jenis yang paling penting dari perangkat lunak sistem dalam sistem komputer, karena tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer, kecuali program aplikasi boot diri. Lalu ada tujuan dan fungsi. Pertama ada kenyamanan, membuat komputer lebih mudah digunakan. Lalu ada efisiensi, yang memungkinkan penggunaan sumber daya komputer dengan lebih baik. Selanjutnya ada peran sistem operasi. Yang pertama, mengatur fasilitas komputer, lalu menjembatani perangkat keras dari pemrograman, lalu memberikan interface yang bagus untuk sistem, memberikan layanan untuk pemrograman, serta mengontrol eksekusi program aplikasi yang memerlukan fasilitas dan pelayanan hardware komputer.
Selanjutnya ada lapisan dan tampilan sistem komputer. Terkait gambar, yang pertama ada end user, yaitu orang yang menggunakan komputer. Lalu ada programmer, orang yang mengembangkan program aplikasi. Lalu ada application program, program yang digunakan oleh pengguna, contohnya seperti web browser ataupun game. Lalu ada utilities, program yang membantu pengguna untuk mengelola komputer. Selanjutnya ada operating system, perangkat lunak yang mengelola semua sumber daya dan menyediakan layanan untuk program aplikasi. Lalu ada komputer hardware, komponen fisik komputer seperti CPU, memori, disk, drive, dan perangkat input-output. Lapisan dan tampilan pada sistem komponen ini, yang pertama atau paling dasar atau paling bawah adalah hardware, yang kemudian disusul dengan sistem operasi, di mana sistem operasi di sini fungsinya menjembatani antara software dan hardware. Kemudian di atasnya ada utilities dan program aplikasi. Nah, di sini kita sebagai end user hanya bisa mengakses dari program aplikasi, sedangkan utilities dan operating system itu bisa diakses oleh programmer. Gambar ini menunjukkan bagaimana sistem operasi bertindak sebagai manajer sumber daya dalam sistem komputer. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola semua sumber daya perangkat keras dan perangkat lunak, juga menyediakan layanan untuk program aplikasi. Selanjutnya ada operasi sistem sebagai manajer sumber daya. Terkait gambar di sini, operating system di dalamnya dia mencakup banyak hal. Yang pertama ada memori, prosesor, serta output control dan lain sebagainya. Dengan banyaknya proses yang dilakukan oleh operating system, tentunya dia harus melakukan manajemen sumber daya agar semua proses dapat dilakukan dengan baik. Pada gambar ini, dia juga menunjukkan bagaimana sistem operasi bertindak sebagai manajer sumber daya dalam sistem operasi, yang dimana sistem operasi bertanggung jawab untuk mengelola memori, mengelola prosesor, mengelola perangkat input-output, serta mengelola penyimpanan. Baik, mungkin sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.